Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan dengan NPM 1921141141. Saya adalah mahasiswa dari Fakultas Farmasi Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah Medan. Jadi saya akan mempresentasikan tugas saya dari mata kuliah metodologi penelitian dengan dosen pembimbing Bapak Diki Miswandi, SPD MSI. Adapun contoh judul dalam metode penelitian pada kali ini yang saya akan bahas adalah yaitu perbandingan efektivitas berbagai merek sediaan hand soap terhadap jumlah angka kuman. Jadi sebelumnya kita akan membahas latar belakangnya terlebih dahulu. Jadi cuci tangan merupakan kegiatan sederhana yang bertujuan untuk menghilangkan kotoran dan meminimalisir jumlah kuman yang ada di tangan dan di telapak tangan. Cuci tangan dapat menggunakan air atau suatu zat tambahan, di mana zat tersebut dapat berupa antiseptik atau yang lainnya. Mencuci tangan dengan menggunakan air mengharuskan manusia dekat sumber air. Dan jika tanpa sabun cuci tangan yang mengandung antiseptik, maka tidak akan efektif dalam menghilangkan kotoran pada tangan dan tidak menghindari manusia dari mikroorganisme berbahaya pada tangan. Jadi, rumusan permasalahan pada penelitian ini adalah apakah ada perbedaan jumlah angka kuman antara tiap perlakuan mencuci tangan. Yang kedua yaitu apakah ada perbedaan yang signifikan antara efektivitas mencuci tangan menggunakan produk hand soap A dan menggunakan produk hand soap B. Yang kedua yaitu ada hipotesis penelitian, di mana di sini berdasarkan perumusan masalah di atas, maka hipotesis pada penelitian ini adalah ada perbedaan antara tiap perlakuan mencuci tangan terhadap jumlah angka kuman. Dan yang kedua, ada perbedaan yang signifikan perlakuan antara efektivitas mencuci tangan dengan air mengalir dengan menggunakan wadah, mencuci tangan dengan menggunakan sediaan hand soap A dan hand soap B. Yaitu kemudian ada tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui perbedaan jumlah angka kuman antara tiap perlakuan mencuci tangan. Untuk mengetahui perbedaannya itu signifikan antara efektivitas cuci tangan dengan air mengalir, cuci tangan dengan menggunakan wadah, dan mencuci tangan dengan menggunakan produk hand soap. Kemudian didapatkan juga manfaat dalam penelitian, yaitu manfaat penelitian ini adalah dapat memberikan informasi terkait perlakuan mencuci tangan menggunakan sediaan hand soap atau tidak menggunakan sediaan hand soap terhadap angka penurunan kuman pada tangan. Kemudian pada penelitian juga kita harus membuat kerangka pikir penelitiannya, yaitu terdapat variabel bebas, terdapat variabel terikat, dan parameter uji. Di sini variabel bebasnya yaitu yang pertama mencuci tangan dengan air mengalir, yang kedua mencuci tangan dengan menggunakan wadah, yang ketiga mencuci tangan dengan sediaan hand soap A, dan yang kelima mencuci tangan dengan sediaan hand soap B. Di sini juga terdapat variabel terikatnya yaitu jumlah angka kuman, dan parameter ujinya yaitu metode angka lempengan total atau ALT. Kemudian kita akan membahas tinjauan pustaka yaitu tentang definisi dan ciri-ciri bakteri. Bakteri adalah salah satu golongan organisme prakaryotik tidak memiliki selubung inti. Bakteri sebagai makhluk hidup tentu memiliki informasi genetik berupa DNA, tapi tidak terlokalisasi dalam tempat khusus atau nukleus, dan tidak ada membran inti. Bentuk DNA bakteri adalah sirkuler, panjang, dan biasa disebut nukleus. Pada DNA, bakteri tidak mempunyai intron dan hanya tersusun atas akson saja. Bakteri juga memiliki DNA ekstrakromosomal yang tergabung menjadi plasmid yang berbentuk kecil dan sirkuler. Kemudian ciri-ciri bakteri yang pertama yaitu uniseluler atau bersel tunggal, prokaryotik atau tidak mempunyai membran inti, yang kemudian ukurannya sangat kecil, lebarnya hanya berkisaran 0,5 sampai 1 mm dan panjangnya hanya berkisaran 1 sampai 6 mm. Tetapi ada bakteri yang berukuran sampai 100 mikron. Kemudian hidupnya ada yang soliter atau secara sendiri-sendiri,
dan ada yang berkoloni atau secara berkelompok, serta ada yang bersimbiosis seperti parasit dan bakterioklorofil dan bakteriopurpurin. Kemudian berkembang biak secara vegetatif dengan pembelahan biner dan generatif prakseksual dengan konjungsi, transformasi, dan transduksi. Nah, kemudian kita akan membahas definisi mencuci tangan. Mencuci tangan adalah suatu hal yang sederhana untuk menghilangkan kotoran dan meminimalisir kuman yang ada di tangan dan di telapak tangan dengan mengguyur air, dan dapat dilakukan dengan menambah bahan tertentu. Peran tangan sebagai sarana transmisi kuman patogen telah disadari sejak tahun 1840-an. Dengan cuci tangan diharapkan akan mencegah penyebaran kuman patogen melalui tangan. Sejak itu, banyak penelitian yang memastikan bahwa dokter yang membersihkan tangannya dari kuman sebelum dan sesudah memeriksa pasien dapat mengurangi angka infeksi di rumah sakit. Nah, di sini saya akan menjelaskan prosedur dalam mencuci tangan yang baik dan benar. Teknik mencuci tangan dengan sabun dan air yang pertama itu ya waktunya berkisaran hanya 40 detik sampai 60 detik saja ya, dengan membasuh kedua tangan dengan air mengalir. Yang kedua yaitu meratakan sabun dengan kedua telapak tangan. Yang ketiga yaitu menggosok kedua tangan memutar. Yang keempat yaitu menggosok punggung tangan dan sela-sela jari tangan kiri dan tangan kanan. Begitu pula sebaliknya, menggosok kedua telapak tangan dan sela-sela jari tangan. Yang keenam, jari-jari sisi dalam kedua tangan saling mengunci. Yang ketujuh, menggosok ibu jari berputar dengan genggaman tangan kanan dan tangan kiri. Yang kedelapan, gosokkan dengan memutar ujung jari-jari tangan kanan di telapak tangan kiri dan sebaliknya. Yang kesembilan yaitu menggosok pergelangan tangan kiri dengan menggunakan tangan kanan dan melakukan sebaliknya. Yang ke-10 yaitu membilas kedua telapak tangan. Dan yang ke-11 mengeringkan tangan dengan handuk sekali pakai. Yang ke-12 yaitu mematikan keran dengan handuk. Nah, untuk lebih detailnya bisa dilihat pada gambar yang telah saya tampilkan ini, yaitu berikut gambar cuci tangan yang baik dan benar. Nah, dikarenakan penelitian kita ini menggunakan metode ALT yaitu angka lempengan total, maka kita jelaskan juga angka lempengan total itu adalah angka yang menunjukkan jumlah bakteri mesofil dalam tiap-tiap 1 mili atau 1 gram sampel makanan yang diperiksa. Prinsip dari ALT adalah menghitung pertumbuhan koloni bakteri aerob mesofil setelah sampel makanan ditanam pada lempengan media yang sesuai dengan cara tuang, kemudian dieramkan selama 24 jam sampai 48 jam pada suhu 35 sampai 37 derajat Celcius. Uji angka lempengan total merupakan metode yang umum digunakan untuk menghitung adanya bakteri yang terhadap pada sediaan yang diperiksa. Dari penelitian, terdapat juga persyaratan yaitu persyaratan MA.85-MIC-06 untuk perhitungan ALT, yaitu adanya jumlah angka lempengan total yang ditemukan pada suatu sampel dapat dijadikan acuan bahwa sampel tersebut masih layak untuk dikonsumsi atau tidak. Adapun yang batas persyaratan sesuai MA.85-MIC-06, perhitungan dari angka lempengan total adalah yang pertama, mikroba yang dapat dihitung 30-300 koloni. Yang kedua, lebih besar dari 30 koloni dianggap cemaran. Yang ketiga, lebih kecil dari 300 koloni, spreader atau tidak terhingga sehingga tidak dapat dihitung. Yang keempat, jumlah bakteri adalah jumlah koloni X faktor pengenceran. 5. Perbandingan jumlah bakteri dari pengenceran berturut-turut adalah antara pengenceran yang akhir dengan pengenceran yang sebelumnya. Yang keenam, jika sama atau kurang dari 2, maka hasilnya rata-rata. Jika lebih, 2 digunakan pengenceran yang sebelumnya. Keuntungan dan kelemahan dari ALT ini yaitu keuntungan dari metode pertumbuhan agar atau metode uji angka lempengan total adalah dapat mengetahui jumlah. Keuntungan lainnya
dapat diketahui adanya mikroba jenis lain yang terdapat dalam sampel. Adapun kelemahan dari metode ini adalah satu, kemungkinan terjadinya koloni yang berasal dari suatu sel mikroba seperti pada mikroba yang berpasangan, rantai atau kelompok sel. Yang kedua, kemungkinan ini akan memperkecil jumlah sel mikroba yang sebenarnya. Kemungkinan ada jenis mikroba yang tidak dapat tumbuh karena penggunaan jenis media agar, suhu, pH, atau kandungan oksigen selama masa inkubasi. Yang ketiga yaitu kemungkinan ada jenis mikroba tertentu yang tumbuh menyebar di seluruh permukaan media, sehingga menghalangi mikroba lain. Hal ini akan mengakibatkan mikroba lain tersebut tidak terhitung. Kemudian yang keempat, perhitungan dilakukan pada media agar yang jumlah populasi mikroba antara 30 sampai 300 koloni. Bila jumlah populasi kurang dari 30 koloni, akan menghasilkan penghitungan yang kurang teliti secara statistik. Namun bila lebih dari 300 koloni akan menghasilkan hal yang sama karena terjadi persaingan di antara koloni. Nah, kemudian prosedur pelakuan dengan menggunakan metode ALT. Tempat dan lainnya terlebih dahulu disemprotkan alkohol karena pengerjaannya dilakukan secara aseptis. Apa itu aseptis? Yaitu aseptis terhindarnya dari cemaran mikroorganisme. Dinyalakan lampu bunsen, kemudian disiapkan 2 buah cawan Petri dan diberi label. Disiapkan juga tabung reaksi dan diberi label. Kemudian responden 1 menggunakan cuci tangan dengan menggunakan perlakuan cuci tangan dengan air mengalir. Air pada perlakuan cuci tangan ditampung di dalam wadah. Untuk selanjutnya dipipet untuk dilakukan pengenceran. Kemudian dipijarkan mat pipet, lalu dipipet sebanyak 1 mili, dimasukkan di tabung reaksi, ditambahkan aqua steril sebanyak 9 mili pada tabung reaksi, dihomogen lalu dipijarkan dengan dihomogenkan lalu dipijarkan dan dipipet 1 mili dengan menggunakan mikropipet. Selanjutnya ditambahkan aqua steril sebanyak 9 mili. Dari setiap pengenceran dipipet sebanyak 1 mili, disuspensikan ke dalam cawan Petri yang terlebih dahulu dipijarkan dengan lampu bunsen dan sudah diberi tanda sesuai pengenceran. Secara duplo, dituangkan Na sebanyak 15 mili cawan Petri, kemudian sedikit digoyang-goyangkan seperti angka 8 atau demikian rupa agar sampel merata. Dibuat blanko dengan cara memasukkan Na saja sebanyak 15 mili ke dalam cawan Petri, didiamkan semua sampel hingga memadat. Kemudian dibungkus menggunakan kertas perkamen, lalu diinkubasi terbalik pada suhu 35 sampai 37 derajat Celcius atau selama 18 sampai 24 jam. Kemudian diamati, dihitung jumlah koloni yang terbentuk menggunakan Quebec Colony Counter dan harus memenuhi persyaratan apabila jumlah koloni 30 sampai 300 koloni. Prosedur dari pelakuan mencuci tangan dengan menggunakan wadah mencuci tangan dan sediaan hand soap A, mencuci tangan dengan sediaan hand soap B dilakukan dengan cara seperti yang sama yang tertera di atas. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, dan saya ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing kami yaitu Bapak Diki Miswandi SPD MSI, dan saya ucapkan terima kasih juga kepada rekan teman-teman, dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.